Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita hitung tidak akan sanggup kita menghitungnya. Dan tentunya nikmat kesehatan adalah sebuah kesyukuran yang mestinya kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena jika sudah sakit, ya segala aktivitas akan sulit sekali untuk dikerjakan. Apalagi mau membaca Al-Quran, terlebih lagi menghafal Al-Quran. Maka dari itu patut kita syukuri atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhindar dari COVID-19 ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan, di mana kita harus selalu memacu diri, ya, memotivasi diri, ya, meningkatkan ya kualitas bacaan kita dan juga hafalan kita. Dan tentunya untuk meningkatkan itu butuh dorongan, ya, butuh arahan, butuh motivasi, ya, agar kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ulama kita menyebutkan interaksi dengan Al-Qur'an dapat dilaksanakan dengan istilah 5M, ya, dengan istilah 5M. Apakah 5M itu? Ya, silakan dicatat ya agar menjadi renungan buat kita ya dan menjadi motivasi buat kita pribadi ya agar selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita mau menghafal Al-Qur'an, ya, mau mempelajari Al-Qur'an ya, sedangkan membacanya saja kita tidak bisa. Oleh sebab itu, maka marilah kita untuk senantiasa memperbaiki ya kualitas bacaan kita ya, di mana dalam huruf Arab ya, huruf Arab itu kalau dia beda huruf saja, dia akan beda maknanya ya, beda artinya ya. Qul dengan kul ya, hanya beda qa dengan ka ya, itu sudah beda maknanya ya. Qul artinya katakanlah, sedangkan kul pakai kaf ya artinya makanlah. Ya, maka salah satu ya penyebab rusaknya bacaan ya adalah dia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik ya atau makharijul hurufnya kurang tepat. Ya, apatah lagi kalau kita sebagai imam ya kemudian membaca Al-Qur'annya tidak sesuai dengan tempat keluarnya huruf ya atau makharijul hurufnya kurang tepat. Ya, itu akan membuat jamaah gelisah ya. Bacaan yang tidak sesuai dengan tempatnya ya akan membuat sholat kita menjadi kurang khusyuk. Ya, oleh sebab itu, marilah kita menjadikan ini sebagai penguatan ya bahwa mempelajari Al-Qur'an itu ya dimulai dengan membacanya. Ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, setelah kita bisa membaca Al-Qur'an, ada tahapan berikutnya, ya, yaitu apa? Yaitu menghafal Al-Qur'an. Mohon maaf, mentadaburi Al-Qur'an. Ya, kita perlu mentadaburi apa yang kita baca agar kita mampu ya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Ya, dengan mentadaburi Al-Qur'an, ya insya Allah hidup kita akan semakin lebih
bahagia, lebih tenang ya, lebih sejahtera ya karena kita berpegang pada Al-Qur'an. Dengan kita mampu membaca Al-Qur'an, kemudian kita mampu menghafal Al-Qur'an, maka hafalan Quran kita akan menjadi, prinsip dalam hidup kita bahwa kita berhukum kepada hukum Allah. Ya, di mana Allah menurunkan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi menghukumi suatu hal, ya, itu bersumbernya dari Al-Qur'an dan kita akan menjadi mudah, ya, untuk mempelajari syariat ini kalau kita hafal Al-Qur'an. Dan penghafal Al-Qur'an akan menjadi faktor utama ketika ia dipilih menjadi seorang imam. Ya, maka seorang imam tuh hendaknya bacaannya bagus dan juga dia memiliki hafalan yang banyak ya, apalagi kalau sudah hafal 30 juz ya, Masya Allah. Ya, inilah sebuah keberkahan di mana Allah berikan kemudahan atas orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah hingga ia bisa selesaikan menghafal Al-Qur'an dan semoga kita termasuk di dalamnya ya, bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Setelah kita menghafal Al-Qur'an, kemudian mentadaburi, ya tadi kita mentadaburi, kemudian menghafal, ya jadi ada 3 tahapan tadi ya. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, ya yang kedua adalah mentadaburi, yang ketiga adalah menghafal. Nah, sekarang yang keempat, apa itu keempat? Mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan sebagai pegangan hidup, ya, pedoman hidup. Ya, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari berdasarkan hukum syariat Allah, ya, yang Allah turunkan melalui firman-Nya, ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, kita mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah, ya, misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, ini kan menjadi ayat ya dasar kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Oh, ternyata ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 183. Nah, akhirnya kita menjadi paham ya, bagaimana atau dari mana sumbernya kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja. Itu yang keempat, yaitu mengamalkan. Dan yang kelima adalah mengajarkan. Ya, M yang kelima adalah mengajarkan. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya, jadi setelah kita amalkan, ya kita ajarkan juga kepada orang lain. Ya, agar orang lain juga mendapatkan hidayah, ya, agar mampu menjalankan hukum syariat Allah ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita ya agar diberikan keistiqomahan ya, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam berdasarkan hukum Allah. Nah, itu tadi 5M yang menjadi landasan kita agar kita selalu termotivasi ya, di mana amalan-amalan itu memiliki keutamaannya masing-masing. Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, dan masing-masing huruf memiliki 10 kebaikan. Ya, 3 huruf saja ya sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apatah lagi satu ayat, apatah lagi satu halaman, apalagi satu juz, apalagi satu Al-Qur'an ya. Agar kita selalu termotivasi ya, agar kita selalu meningkatkan kualitas bacaan kita. Dan jangan lupa setiap hafalan juga mesti dimurojaah. Ya, setiap hafalan mesti dimurojaah dan kita pun yang sudah pernah khatam satu juz khatam satu Al-Qur'an, ya silakan diulang kembali. Ya, yang sudah menyelesaikan bacaan Qur'annya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya kemudian diulang kembali, dibaca kembali, ya agar terbiasa membaca Al-Qur'an, lisan ini terbiasa mengucapkan Al-Qur'an dan juga setiap huruf yang kita baca akan menjadi pahala buat kita. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan beberapa hal yang Ustadz sampaikan tadi membuat kita lebih semangat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Dan Ustadz juga mengingatkan bahwa tugas-tugas yang kemarin yang masih belum dikumpulkan, ya agar segera dikumpulkan, yaitu menulis kalimat isti'adzah dan basmalah. Ya, agar kita tahu bagaimana penulisan hurufnya, ya sehingga kita ketika mengucapkan, ya itu membayangkan tulisannya, ya agar kita mengucapkan dengan makharijul huruf yang tepat. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita berikan materi yang baru untuk besok hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.